Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semuanya. Luar Waalaikumsalam biasa ya warahmatullahi hari ini. Waalaikumsalam. Oke, selamat bagi teman-teman yang udah gajian dan mohon bersabar bagi teman-teman yang belum gajian. Betul. Jadi teman-teman perlu tahu bahwa Jatayu ini nanti berada di naungan bendera yang sudah kami tetapkan, gitu ya. Namanya adalah ASCI. Jadi kami akan lebih lebih profesional dalam mengelola gitu ya, memanage ya, mengelola. Kalau dibilang komunitas bukan komunitas ya, tapi yang lebih lebih dari komunitas, lebih dari sekedar komunitas gitu ya. Kami menyebutkan ASCI, Academy Supply Chain Indonesia. Jadi nanti ada websitenya, ada channel YouTube-nya, di dalamnya nanti ada berbagai macam program yang insya Allah bisa menjadi ya itu ya mencerdaskan kehidupan bangsa, terus kemudian memberikan semangat lagi untuk teman-teman fresh graduate yang siap untuk menapaki dunia kerja, gitu kan? Membantu teman-teman yang ada proyek-proyek di perusahaannya, membantu perusahaan-perusahaan yang mengalami kesulitan dalam menjalankan proyeknya. Itu cakupannya luas. Cakupannya luas, tetapi masih dalam bidang atau fungsi organisasi yaitu supply chain seperti itu. Ya. Dan gitu. Oke, nggak panjang lebar. Kita mulai bahwa tema hari ini adalah mengenai LinkedIn. Tunggu ya, saya akan pin orang yang benar-benar ya mungkin yang ikut hadir hari ini mungkin mungkin ya yang saya tahu bahwa pemilik LinkedIn dengan follower terbanyak mungkin saat ini adalah Pak Aji yang hadir di sini. Jadi kita akan kuliti beliau bagaimana bagaimana beliau bisa mendulang kesuksesan melalui LinkedIn. Seperti itu. Ya, saya dibantu oleh Pak Yudi. Ya, nanti kita juga akan ngobrol santai, bebas, gitu ya. Jatayu karena webinar atau podcast Jatayu di setiap malam Senin itu adalah bebas. Jadi udah nggak ada Q&A. Nanti siapapun yang ingin ingin mengajukan pertanyaan, bertanya, raise hand atau kolom chat seperti itu ya. Mau Yang berdebat, kami akan panggil itu adalah mau yang open bertanya, cam. mau Apa? bertanya, mau berdebat, mau nggak setuju, ya kan? Silakan. Silakan, silakan, bebas ya, Pas. bebas ya. Tapi hari ini bukan lagi mengenai generalis dan spesialis ya teman-teman ya. Jadi jangan jangan dihubungin lagi sama yang minggu lalu, gitu ya. Oke teman-teman, aktif berLinkedIn perlu nggak sih? Itu kan judul kami seperti itu. Perlu nggak sih? Tapi teman-teman itu, tapi teman-teman itu dulu ya, apa namanya harus tahu dulu ya, tahu dulu bahwa penyebutan LinkedIn tuh yang benar ya gimana sih? Pakai pakai T. Lah, ada yang bilang LinkedIn, 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 link LinkedIn LinkedIn. ada yang bilang gitu. Biasanya Nah, LinkedIn. ada yang bilang LinkedIn karena menggunakan link gitu kan, ada ed-nya LinkedIn. Ada LinkedIn. Kalau teman-teman search di Google atau Google Translate atau ketik aja gitu kan di chat GPT atau manapun gitu kan pengejaan LinkedIn gitu ya. Ini ketikan ya, bukan secara vocabulary-nya ya. LinkedIn yang benar. Yang disebutkan oleh Mas Yasir itu benar. Menggunakan huruf T. LinkedIn. Jadi T-nya itu agak sama-sama tipis-tipis gitu. Tapi orang yang menyebutkan kata LinkedIn itu jadi lucu. Hah, LinkedIn gitu. Hah, LinkedIn apa itu? Itu kan ya. Jadi kebanyakan LinkedIn, LinkedIn, LinkedIn karena LinkedIn gitu. Tapi sebenarnya itu link yang benar adalah LinkedIn gitu. Oke ya, kita tahu dulu. Nah, Kita pakai lidah orang membiasakan bahasa Indonesia. itu. Kita pakai Gimana Pak? lidah bahasa Indonesia. Kita pakai lidah orang Indonesia aja. Lidah orang Indonesia. Yaitu apa? Ada LinkedIn. dua. LinkedIn, LinkedIn. Ini benar-benar diucapkan sesuai dengan huruf-hurufnya. LinkedIn. Tergantung Jadi, sarapannya, Bos. Nggak usah harapannya ya. nah, sarapannya ya kalau orang Jawa lidahnya di pakai H. LinkedIn Iya, gitu. LinkedIn. Gitu ya. Oke,
LinkedIn sendiri, yang saat ini kita menjadi ya narasumber lah ya, narasumber atau contoh atau percontohan gitu kan, orang yang mendulang sukses itu adalah Pak Aceh. Jadi saya lebih sering bertanya kepada Pak Aceh. Ya Pak Yudi ya, kita kuliti tipis-tipis Ya, sampai sakit gitu ya Pak. ya, benar, Gitu. benar, benar. Ya, Pak Aceh, Ya, pertanyaan paling basic. ya. Tahun berapa Pak Aceh mulai mendaftar LinkedIn? Kalau nggak salah 2000 lupa 2014 kalau nggak salah. 2014. 2014 ya. Karena Oke. saya ingat karena waktu itu saya 2014 itu pertama kali saya ditawarkan menjadi orang supply chain. Ya, kemudian itu adalah Oke. postingan pertama saya di LinkedIn bahwa saya kutip dari satu ini ya, apa satu tokoh gitu ya. Dia mengatakan kalau ada yang menawarkan opportunity yang luar biasa kepada kita, terima aja dulu gitu. Ya, kalau nggak bisa lakuin atau belum bisa lakuin, belajarlah untuk melakukan itu. Ya kan? Nah, Oke. waktu itu saya ditawarkan menjadi supply chain, which is saya merasa saya nggak punya kompetensi waktu itu, ya. Hmm. Tapi makanya saya ingat kata-kata itu bahwa ya kalau ada orang menawarkan kita opportunity yang luar biasa, sedangkan kita belum yakin kita bisa melakukan, say yes, ya, and learn how to do it later. Itu saya postingan pertama saya. Dapat berapa like? Coba tebak. Nggak tahu. Kecil Satu, banget. satu. Satu. Hmm. Satu. Tapi sebelum sebelum gitu, sebelum sebelum ke arah like dulu, apa sih yang menyebabkan Pak Aceh itu mau daftar LinkedIn? Apa cuman karena apa ya? Ingin dapat pekerjaan karena memang LinkedIn itu memang mungkin yang dikenal adalah oke ini salah satu job portal tanda kutip ya, bukan job portal sih. Jujur, Eh, bisa jujur, untuk tanda kutip mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Apa yang membuat Pak Aceh itu apa namanya mendaftar diri ke LinkedIn? enggak sih. Jujur waktu itu saya mendaftar di beberapa sosmed sih memang ya. Saya punya ya nggak tahu ya anak apa generasi kita pasti semua pernah punya Friendster ya kan. Kemudian Facebook, kemudian Instagram, terus dulu ada Path namanya kan. Nah, Ya, terus betul. LinkedIn hanya salah satu yang saya merasa kayaknya perlu juga deh punya LinkedIn gitu ya. eh Walaupun waktu itu jujur saya rasa di Indonesia nggak banyak ya. Heeh. Nah, kenapa saya merasa oh kayaknya ini bagus nih? Karena setiap kali saya buka LinkedIn selain ini ya tawaran pekerjaan atau lowongan ya. Nah, banyak orang yang sharing di situ, termasuk sharing tentang supply chain which is yang memang bidang yang memang pengen saya pelajari waktu itu. Jadi ya merasa beruntung aja menemukan tempat yang ya kita bisa sharing gitu ya. Nah, itu sih. Tapi apa dikasih tahu orang bahwa ini loh ada tempat yang bagus, ini enggak ya. Jadi tiba-tiba aja join terus pas dibaca-baca kok bagus gitu ya isinya. Ya, tapi jujur waktu itu belum banyak yang sharing ya. Kebanyakan malah saya dapat dari luar ya karena waktu itu saya memang berkoneksi dengan teman-teman kantor saya saja ya. Dan kantor saya kebetulan perusahaan multinasional, banyak teman-teman dari Belanda, dari Malaysia, dari luar negeri gitu ya. Nah, mereka banyak sharing di situ dan saya banyak baca dari mereka. Itu sih. Berarti tujuannya bukan untuk mendulang like dan amin ya. Oh, sorry. Skip, 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 skip. Waduh, Skip, waduh, skip, waduh. skip, skip. Skip, skip, skip. Enggak, enggak. Mancing Eh, terus. oke. Ada orang yang nggak bebas ya teman-teman. Ini kan nggak nyebut nama, cuma nyebut karakter yang begini kan. Besok dipanggil kerja. Kenapa Mas Ari? Oke, ya. Ketik Amin, besok dipanggil kerja. Kayak afirmasi positifnya. Afirmasi positifmu. Ya, itu orang terkenal banget ya. Tapi dia keren Dan loh, Pak. ternyata masih banyak yang seperti itu. Oke ya. Nunggu kita lanjut. Nanti kita ada sesinya ngomong seperti itu. Tapi kita tahu biar tahu dulu bahwa sebenarnya ada tujuan apa gitu kan. Teman-teman
mendaftar di LinkedIn gitu kan. Kalau Facebook, pengen banyak ya, share dia punya story, punya status, terus kemudian pengen cari jodoh dan sebagainya gitu. Tapi LinkedIn ini memang ternyata didesain untuk orang-orang yang lebih ingin mendapatkan pekerjaan gitu kan. Sekarang-sekarang ya, tapi nggak tahu ya. Kalau dulu waktu zaman Pak Aceh tahun 2014, LinkedIn itu dikenal sebagai apa sih, Kak? Eh, Connection. Jadi saya sih jujur nggak ikut LinkedIn karena pengen dapat lihat lowongan pekerjaan ya. Waktu itu ya. Jujur waktu itu eh, karena gini, karena perusahaan multinasional gitu ya, eh, dan kenalan dengan banyak orang, dan banyak orang ternyata di luar negeri itu mereka belum tentu punya punya sosmed kayak Facebook gitu, ya kan? Nah, mereka tuh, nah kalau kita conference gitu, mereka sering nanya gitu, kamu LinkedIn-nya apa namanya? Terus mereka ngajak kenalan di situ. Mulainya dari situ sih. Jadi jujur saya bukan buat nyari kerja, tapi belakangan waktu terutama waktu pandemi, terus saya kehilangan pekerjaan gitu ya. Nah, di situ memang LinkedIn adalah media saya untuk mencari pekerjaan dan mempersonal branding waktu itu. Tapi seperti saya bilang di awal ya, jujur saya tadi ngomong ke saya Pak Gun ya, jujur saya belum pernah dapat pekerjaan dari LinkedIn. Itu. Dengan follower 35.000 yang sekarang justru malah belum pernah. Tapi kan nanti kita cerita ya. Ya, Maksudnya jangan sampai tujuan kita itu kan memang fokus, saya harus di LinkedIn untuk dapat pekerjaan gitu. Tapi ternyata posting nggak pernah, terus kemudian jaringan juga nggak pernah masuk dan sebagainya. Nah itu nanti ya, kita lain lagi. Oke, Pak, 2014 saat masuk LinkedIn. Tadi udah ya, posting pertama seperti itu ya, karena memang tujuannya adalah untuk cari, untuk sharing dan untuk cari ilmu, gitu, lebih cari ilmu, gitu ya. Nah, iya, cuman tahun 2014 itu benar-benar LinkedIn tuh nggak ada suaranya, Pak. betul, nggak ada. Di Nggak Indonesia ada suaranya. ya. Di Indonesia, Eh, betul. Di Indonesia, Indonesia. Dapat betul. dari mana, Pak? Kok bisa gitu? Ya Platform itu, yang nggak ada suaranya, ya itu dari ternyata teman-teman, ya dari karena teman-teman di itu ya luar tadi negeri. ya. Eh, Ya, ternyata dari teman-teman dari luar negeri ya, terutama karena kita, waktu itu perusahaan Belanda ya. Jadi memang banyak orang Belanda ya. Mereka kan datang ada proyek Hmm, di sini atau saya ke sana gitu ya. Jadi waktu saya ada conference leadership gitu ya di Amsterdam 1 minggu, mereka semua bertukar eh, LinkedIn. LinkedIn. Mereka semua Hmm, bertukar LinkedIn. Ya, 2014 hmm, betul. masa jayanya Job Street, iya. Iya, iya, betul, betul. Job Nah, Street, Job jadi Sticky, di betul. Indonesia enggak, di Indonesia enggak, tapi ya itu mereka nanya. Untungnya waktu itu saya udah bikin 2014, ya kan? Hmm, Nah, saya dikirim untuk berbagai konferensi sana tentang supply chain dan lain-lain. Saya udah ada LinkedIn gitu loh, enggak apa ya. Tapi ada juga dari orang Asia gitu yang nggak punya gitu ya. Orang-orang Myanmar, hmm. Vietnam gitu mereka nggak punya dulu. Nah, lumayan lah kita orang Indonesia punya gitu ya. Jadi sebenarnya daftar LinkedIn itu sebenarnya memang untuk jaringan internal dulu ya. Jaringan Oh gitu internal ya. waktu itu jaringan internal. Jadi bukan untuk masif kita menebar untuk koneksi di luar gitu ya. Belum ya. Belum, belum. Waktu itu belum. Tidak sampai 2019. Nah, Oh, nah 2019 itu kenapa saya mulai masif? Karena saya masuk 3PL dan salah satu tugas saya adalah jadi marketing, ya. Jadi, nah, kemudian rajinlah saya mencari koneksi di sana, ya. Karena perlu kita deketin kan sebagai ya, 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 orang ya, sales ya. marketing gitu ya. Nah, Engagementnya dari situ ya. kita perlu paling enggak ketika tim saya punya meeting gitu dengan orang Nestle misalnya atau orang Unilever gitu ya atau Sampurna dengan bapak ini saya cek dulu LinkedIn-nya gitu loh.
Saya cek Oh, dulu, bahkan saya minta koneksi duluan. oke, Nanti ketika oke, oke. meeting lebih enak sih, karena saya udah lihat profilnya gitu kan ya. Kemudian saya juga bisa bilang, Pak, tadi saya minta connection ya di LinkedIn gitu. Nah, itu Hmm, bisa jadi pembuka pembicaraan juga. Nah, ya, ya, ya. 2019 itu saya masif nyari koneksi. Ya, jadi saya banyak permintaan koneksi ke orang-orang itu 2019. 2014 sampai 2019 hanya untuk lingkup jaringan internal Ya, dan isinya posting-posting seperti itu ya, masih tetap posting, Pak. Konsisten. nggak pernah posting sih kayaknya Nggak dulu pernah itu. posting. Dulu nggak Karena pernah memang posting. karena memang jaringannya hanya jaringan internal, hanya untuk Iya, komunikasi internal saja. Begitu ya. Oke, iya, 2019 berarti mendekati pandemi. iya, betul, Mendekati betul, betul. pandemi. Memang itu udah mulai kita rasa LinkedIn itu udah mulai apa namanya? Udah mulai Mulai naik daun. sedikit terdengar Mm, mm, naik daun, mm, tung tung mm. LinkedIn Iya, LinkedIn gitu. Ya, iya. ya, ya. Dan jujur aja saya juga dapat pekerjaan itu dari LinkedIn tahun 2019 2020. Nah, harusnya beliau yang kita kulitin. Ya enggak, saya itu baru baru kenalan dulu. Oke, Pak, perjalanan 2019 dari 2019 udah mulai fokus gitu kan, fokus jaringan eksternal hingga sampai dengan masif, tujuannya pasti akan berubah. Dari tahun 2014 daftar LinkedIn, tujuannya jaringan internal, 2019 Iya, mulai masif lagi, ada tujuan khusus nggak, Pak? Kenapa jadi mau 2019 masif itu seperti itu? 2019 itu lebih ke karena ini ya, karena masuk di 3PL, kemudian saya harus banyak ketemu apa ya, calon customer atau customer gitu ya. Nah, makanya Hmm. saya mulai membuka untuk eksternal. Ya, jadi saya cek apa, saya kan bisa kita ketik ya keyword ya, apa namanya, Tapi hanya misalnya untuk perusahaan, engagement perusahaan. aja, untuk ke Ya, eh, oke, berarti memang untuk bukan engagement. bukan untuk nyari kerja, Enggak, untuk belum, posting, belum, sharing, belum, belum, belum. Waktu itu belum. Ya, masih apa ya? belum. Oke, Waktu itu hanya untuk ya bahasa anak sekarang stalking lah ya, stalking orang-orang gitu ya, ya, stalking calon so, customer, stalking yes, yes, customer gitu yes, ya. yes, Dia siapa yes, sih? yes. Dan di LinkedIn itu kan kayak baca CV orang kan. Jadi kita tahu oh dia Hmm, pernah. hmm, hmm, Jadi hmm. yang menarik adalah misalnya kalau kita ketemu orang gitu ya, kita bisa kan kita baca CV-nya dia pernah kerja di mana. Biasanya kan kita Hmm, tanya, Bapak kenal si A nggak gitu? Kok tahu? hmm, hmm. Iya kan Bapak pernah kerja di sini. Nah, kenal si A nggak gitu. Itu jadi satu pembicaraan yang Ah, cair gitu ya. oke, Tujuannya cuma itu waktu itu. oke. Kebanyakan kayak Hmm, gitu. hmm, hmm. Oh, jadi nggak ada yang lain sampai sekarang yang kita kenal Pak Aceh itu kan sudah ada jadwalnya. Senin posting Iya, apa gitu iya, kan? iya, iya, Terus iya, rutin dan itu iya. konsisten gitu kan ya. Eh, Nah, mulai melakukan itu, mulai mulai udah derajat tujuannya udah berubah, eh, udah nggak lagi engage untuk customer. Itu tahun berapa, Pak? nggak jujur 2020 kan saya tidak bekerja ya 2020 itu mungkin juga sama dengan banyak teman-teman di sini ya ketika pandemi kita ya kehilangan pekerjaan lah ya. Nah, saya mulai masif menggunakan LinkedIn sebagai sarana mencari kerja. Personal branding Eh, tadi ya. ya, jadi pagi itu rutinitas saya pasti cek di LinkedIn ada lowongan yang sesuai dengan background saya, kemudian saya melakukan apply. Ya kan Hmm. apply di situ dan pokoknya semua saya ikutin lah ada kan yang bisa apply langsung ada yang harus Ya, klik ke website apa tertentu ke nanti kan. webnya dia terus ada Webnya yang dia. linknya ke job street gitu ya. Ya, Nah ya, itu semua ya, saya ya. lakukan tuh semua saya lakukan eh, apa eh, dan setiap kali begitu muncul ya kak entah itu ditolak atau di ghosting gitu ya. Makanya saya bilang saya nggak pernah dapat pekerjaan dari LinkedIn. Link. Oke, oke. Eh, Jenis personal brandingnya seperti apa, Pak? Maksudnya tahun dulu belum. Tahun oh belum. di saat itu tuh saya belum posting apapun. Iya, Belum saya posting belum apa? posting apapun. 2014 sampai 2020 belum Belum, masif untuk posting dan sharing. belum,
Belum. Jadi Belum. saya benar-benar waktu 2020 tuh saya benar-benar kayak fresh grad lah ya. Pokoknya lihat lowongan aja gitu lah. Lihat lowongan, terus lamar gitu. Udah gitu aja. Heeh. Apa yang membuat mau apa ya? Bahwa LinkedIn ini adalah salah satu sarana untuk mendapatkan pekerjaan. Apa sih yang membuat Pak Aji itu berpikir seperti itu? Apa memang karena udah, aduh, apa aja lah, job portal apapun lah, sikat lah pokoknya lah gitu. Apa Eh, seperti itu atau Waktu gimana? itu cenderung kayak gitu. Waktu itu cenderung kayak gitu. Oh ya. Ya kayak fresh grad lah ya, namanya orang nggak punya pekerjaan dan apa namanya kayak agak desperate lah ya. Agak desperate. Eh, tapi gini, kenapa saya bisa bilang begitu? Bisa bilang saya kalau di LinkedIn pasti nggak bisa nembus. Karena ada satu cerita, ada lowongan ya di salah satu multinational company lah yang gede ya. Nah, saya ngelamar tuh lewat LinkedIn. Saya lamar lewat LinkedIn, dibalas gitu bahwa saya nggak apa ya nggak qualify apa gitu. Nah, terus saya inget-inget ini nama perusahaan ini kayaknya saya kenal sama HRD-nya. Saya ingat-ingat saya dulu pernah kontekan sama HRD-nya. Saya kontak HRD-nya lewat Gmail, ya. Kemudian dari situlah saya dipanggil untuk interview. Padahal sebelumnya dari LinkedIn saya udah ditolak, gitu loh. Nah, saya dipanggil interview, tapi satu dan lain hal memang akhirnya saya nggak masuk ke situ, gitu ya. Cuman ini kan menandakan LinkedIn ini bener gak sih gitu loh lowongannya gitu ya. Nah, Ya, 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 ya. nah, terus dari banyak pengalaman cerita itu, akhirnya saya komen di postingannya Pak Bambang Haryanto. Ya, Oke, mungkin ya, teman-teman juga ya. banyak ya yang terkoneksi dengan Pak Bambang Haryanto kan ya. Pak Bambang Haryanto kan sering mengatakan kalian para fresh grad jangan lewat jalur biasa gitu kan ya. Karena kalau lewat jalur biasa mengirim CV satu hari satu itu butuh berapa tahun gitu ya untuk bisa dapat. Pokoknya butuh 14.000 berapa CV untuk satu pekerjaan secara statistik gitu ya. Nah, di postingan itu saya komen, saya bilang saya tidak percaya LinkedIn, saya tidak percaya Jobstreet, saya tidak percaya Headhunter gitu ya. Jadi karena itu pengalaman itu kalau tidak punya ya dalam tanda kutip orang dalam kita nggak akan dipanggil gitu kan. Nah, saya komen di situ pertama ya kan. Nah, komen saya itu dapat banyak reaksi lah ya. Nah, setelah itu saya angkat jadi posting ya. Jadi mungkin itu satu posting atau postingan pertama saya yang dapat banyak reaksi ya. Jadi saya memang mengatakan kalau kalian tidak punya orang dalam ya nggak usah coba-coba gitu loh. Memang bahasanya agak kasar gitu ya. Saya mengatakan if you are lamar-lamar kerjaan tanpa koneksi you are nobody gitu. Penutupnya kayak gitu. Memang kasar gitu ya. Nah, mohon maaf gitu. Memang kasar, tapi itu dapat itu pertama saya banyak dapat like sampai 2.000 lebih. Ya, kemudian di komen orang sampai Bukan 600. karena bukan karena Amin ya, bukan ya? Bukan ada afirmasi di sini. malah dicaci maki ya. Jadi 600 komen itu mungkin 50%-nya adalah caci maki. Caci Ya. maki. 50% lagi adalah orang-orang yang setuju bahwa nggak punya orang dalam tuh memang nggak bisa gitu loh. Setuju tapi negatif gitu ya. Memandang orang dalam tuh negatif. Nggak bayar nggak bisa gitu. 50% lagi mengatakan ya nggak benar. Iya orang ini ya lu nggak punya kompetensi sih makanya butuh orang dalam gitu ya kan. Padahal maksud saya nggak gitu. Maksud saya itu ya ya kayak contoh saya yang tadi ya ketika saya dipanggil sama HRD dan saya diproses seperti biasa kok ya. Saya ketemu sama user, saya ketemu sama direksi-direksi, diproses seperti halnya saya nggak kenal siapa-siapa di situ ya. Nah, dan memang hasil akhirnya saya ditolak gitu loh. Ya kan? Jadi mungkin aja benar gitu ya. Waktu awal saya lamar kemudian saya bilang nggak qualify, mungkin aja benar gitu loh. Ya kan? Mungkin benar saya nggak qualify gitu kan. Nah, tapi ya tetap proses itu berjalan ya. Nah,
Dan jujur pengalaman saya dengan orang dalam beberapa kali memang saya mengikuti proses ya. Jadi kita bukan orang dalam, kita bukan siapa-siapa lah ya. Namanya juga nama belakang Chandra itu ya bukan ponakan konglomerat lah ya. Jadi masuknya nggak bisa dari jalur yang benar-benar orang dalam yang negatif ya. Saya kalau sebut orang dalam, saya selalu menganggap orang dalam ini adalah orang dalam yang positif ya, yang ngasih tahu kita lu kayaknya cocok deh di sini, coba lamar. Nah ya, nah sekarang saya banyak tuh dapat kayak gitu ya dari orang dalam ya. Nah berkat LinkedIn. Nah tapi tar dulu deh, kita biarkan mengalir dulu dari Pak Tama. Ya tapi itu cikal bakal saya aktif di LinkedIn ya, karena saya melihat gini, di LinkedIn itu begitu powerful gitu ya, mengumpulkan opini ya. Nah saya sudah melangkah di jalur yang salah ya, which is stigmanya negatif ya. Stigma saya waktu itu tuh negatif, orang ini nggak punya kompetensi, orang ini butuh orang dalam. Nah dari situ saya pikir ini harus dibalik nih ya, stigma ini harus dibalik. Maka saya mulai sharing ya tentang apa yang saya tahu ya, untuk meluruskan apa yang dilihat orang sebagai sesuatu yang negatif. Dan ini bagusnya, ternyata LinkedIn itu orang-orang di LinkedIn ini pun gampang ditoel ya, gitu loh. Ditoel dikit bereaksi, ditoel dikit langsung bereaksi. Iya. Nah, jadi tergantung kita nih mau membangun branding seperti apa, ya kan? Kita mau branding kayak gini, bisa afirmasi positif, bisa, ya kan? Kita mau branding sebagai apapun bisa ternyata di LinkedIn. Nah, dari situlah saya mulai aktif membagikan apa yang saya tahu, which is supply chain. Saya bagikan apa yang saya tahu, dan itu yang saya anggap saya mau, itulah branding yang saya mau. Oke. Cuman tadi kan postingan yang tadi itu kan membuat jadi viral lah. Ya cukup viral. Viral gitu kan, viral. Tapi viralnya jadi lihat dari sisi yang negatif, gitu ya. Tanpa orang dalam, karena emang nggak kompeten. Jadi udah ada stigma ke sana. Lu butuh orang dalam karena emang lu nggak kompeten. Padahal enggak. Jadi artinya, padahal orang kompeten pun butuh orang dalam. Nah, oke. Nanti kita bahas di podcast selanjutnya, gitu kan? Selanjutnya nih, yaitu apakah memang benar untuk level-level managerial up itu selalu menggunakan orang dalam? Iya. Harus. Banyak. Jarang yang masuk lewat jalur-jalur benar-benar jalur-jalur itu ya, jalur-jalur karpet hijau itu jalan. Pasti karpet merah. Artinya karpet yang memang ada orang dalam ya. Iya. Tapi kan orang podcast selanjutnya. Ini bukan saatnya ya. Bukan. Kenapa? Enggak. Jadi orang dalam pun kan butuh jaga reputasi, ya kan? Betul. Jadi orang dalam tuh kalau masukin orang sembarang orang terus nggak bisa kerja kan nggak enak juga, ya kan? Nah itu orang dalam yang positif ya. Kecuali orang dalamnya pokoknya kalau orang ini masuk gua mintain duit, nah itu beda lagi, ya kan? Tapi ini kita ngomong orang dalam yang ya positif lah ya. Yang memang mau bantu, dan yang memang melihat kita cocok di jujur saya masuk perusahaan sekarang pun ya bisa dibilang orang dalam ya. Jadi saya punya kakak kelas yang kerja di perusahaan sekarang ya, kemudian dia menawarkan saya pekerjaan ini ketika saya nganggur, gitulah, masuk. Dan saya mengikuti semua proses, enggak cuman ini ya masuk besok kerja gitu, enggak. Ya kita ikut semua proses, ya kan. Nah itu iya. Jadi sampai kayak ini ya, sampai kayak iklan lowongan ya. Silakan bawa saudara, kerabat dan sebagainya. CV yang kurang bisa disusulkan gitu. Datang ke ruko Blok AB nomor sekian. Nah itu beda lagi tuh ya kan. Itu beda lagi tuh. Beda lagi. Jadi bukan orang dalam. Dia bawa orang gitu ya supaya masuk ke dalam. Iya, nah itu.
Oke, oke. Nanti kita ngomong podcast selanjutnya apakah memang untuk level-level tertentu itu emang buka pintunya itu menggunakan peran dalam. Peran dalam yang positif itu cuma buka pintu. Iya, Masuk ya lewat kaki ya menggunakan kaki sendiri gitu. Gitu kan ya. Menggunakan sepatunya sendiri, kaki sendiri, usaha sendiri. Gagal ya udah selesai. Hanya sekedar merekomendasikan bahwa orang ini tidak kemampuan dari orang dalam karena pernah bekerja atau karena punya skill yang memang mumpuni, menjadi rekan kerja yang baik atau bahkan anak buah yang baik dan sebagainya. Oke, next. Mengenai personal branding, titik baliknya kan ke sana tadi, Pak. Tahun ya, 2020 posting hal yang ya, terstigma mm, negatif dan ya, akhirnya membuat posting-posting yang positif. positif gitu. Mm, Posting-posting yang kemungkinan dianggap positif oleh pembaca. ya, Begitu ya. betul. Kitanya memang positif, tapi orang Ya, baca belum tentu positif gitu kan ya. Jadi betul. posting-posting yang memang dijaga memungkinkan orang untuk karena positif. Mm, Nah, personal branding dengan cara sharing-sharing. Cuman kebanyakan kalau ngebaca Pak Aceh di LinkedIn julid ya, oh ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu memang personal personal julid branding yang mau itu 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 memang ciri personal khas memang brand. itu Pak Tama. Iya, Ciri khas gimana itu. gimana Itu ciri iya, khas. ciri heeh, khas gitu. iya, Jadi ya terserah Ciri ya khas. orang-orang melihat sulitnya seperti apa silakan gitu kan ya. Tapi heeh, yang kita kenal itu kan Pak Aceh ini julidnya itu kan emang keras gitu kan. Tapi tetap sesuatu yang memang memang itu perlu dibenarkan. Statement postingan itu ada yang dibenarkan. Cuman dengan cara khasnya beliau. Apakah memang itu personal branding yang dibentuk dari tahun 2020 itu gitu kan? Saya mau karakter julid lah. Bodoh amat bukan, pokoknya. bukan, bukan, bukan. Oke, Sometimes kita harus jadi diri sendiri, gitu ya. Heeh. oke, Ya, oke, oke. tapi gini, as long as kita nggak punya niat jahat, ya, itu harusnya harusnya menurut saya nggak apa-apa. Ya, jadi kalau nggak tahu ya teman-teman ngikutin nggak? Kalau saya komen itu saya suka bukan suka ya, suka direct gitu ya, apa adanya. Jadi kalau saya bilang jelek, banyak kok orang nge-tag saya misalnya menulis tentang logistik gitu ya, terus nge-tag saya. Terus saya bilang, lain kali nggak usah tulis kayak gini lah, nggak menarik gitu ya. Saya pernah gitu, ya kan? Karena ini sifatnya teori, ngapain orang baca teori di LinkedIn gitu ya? Ya, 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 orang ya, kalau baca ya, teori, ya. orang kalau baca teori dia bisa googling gitu, ya kan? Ya. Ngapain dia? Hmm. Ya, kalau LinkedIn itu kamu share hal-hal positif, hal-hal yang kamu pelajari di pekerjaan sehari-harinya kamu gitu. Nah, itu yang menarik gitu. Nah, saya ngomong gitu. Jadi gini, ya itu dan itu memang karakter saya sehari-hari sih sebenarnya. Ya, jadi I have nothing to hide, tapi kalau saya ngomong ya direct, tapi niat saya baik. Ya, as long as saya merasa niat saya baik, saya akan utarakan gitu loh. Ya. Nah, Ya, 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 itu ya. juga saran saya buat teman-teman, maksudnya gini, eh, kita tidak perlu juga memoles diri kita sampai terlihat tak bercelah, ya kan? Because we are all human, ya kan? Nah, misalnya kalau kita takut dicap jelek oleh HRD, ya sebelum posting kita mikir dulu, ini implikasinya apa, ya kan? Tapi kalau implikasinya nggak apa-apa kok, ya kan? HRD lihat ini, ya this is apa? Kita is a human, ya kan? Sangat manusiawi misalnya, ya udah nggak apa-apa gitu, ya kan? Kecuali kita posting yang politik identitas, terus sara, ya kan? Tentang apa jelek-jelekin apa rasis gitu ya. Nah itu Ya, menurut saya ya, ya, ya. ya jangan gitu lah ya kan. Ya, Itu ya. sih. As long as masih dalam ranah profesional ya. Ketika saya mengatakan sesuatu, misalkan saya mengatakan ini jelek gitu ya, atau saya bilang ini nggak bagus, tapi terus saya bilang ya kan, ya harusnya ngapain gitu. Nah itu as long as ada itunya, harusnya nggak apa-apa, ya kan? Gitu loh. Saya pernah kok komenin orang apa apa misalnya ini postingan sampah gitu. Terus saya tanya gitu kan, ini gunanya buat
audiens kamu apa gitu loh, ya kan? Ya tapi Ya, iya, iya, iya. ya something like that lah ya kalau soal julid ya. Mudah-mudahan nggak ada yang pernah saya julitin ya di sini. Nah, itu sebenarnya pertanyaan saya itu. Ya, di sini ada yang pernah dijulitin nggak di postingan LinkedIn? Ayo. Kalau yang tadi tuh Gitu. saya ingat tuh yang Pak Aje komen itu tadi tuh. Yang mana Pak? Kalau nggak salah Dava Darwi itu Pak Oh, Di Dava. mana? Pak Di Aje. mana? Di mana? Di mana tuh? ya, Saya ya, aja ya, lupa. ya. Ada. Memang dia nuliskan ini apa? Itu teori lah ya. Teori. Dia ngetek Pak Aje. Oh, yang itu ya ya. Maka Pak Aje komennya sebenarnya ya benar sih ya. Mengarahkan gitu walaupun secara bahasa terlihat kalau untuk orang tertentu mungkin langsung memvonis "Ini kasar banget ini bahasa ya." Tapi sebenarnya arahnya memotivasi Bukan orang itu kasar, ya Pak. Bukan kasar. apa Dalam. Tajem. dalam. Tajem. Bukan kasar. Kalau saya lihat sih Ah, memang postingan Pak Aceh nggak ada yang kata-kata kasar. Iya ya ya. Cuma tajem. Iya konotasi iya 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 kan? iya Tajem. iya. konotasinya gitu loh. Iya Konotasinya iya kalau Iya, untuk iya. orang umum kan seperti itu Pak Dama. iya. Iya, Tapi kalau benar. orang yang berpikir jernih sih sebenarnya itu untuk memotivasi gini loh yang benar tuh yang ini gitu loh. Ya kan? Iya. Berarti itu memang Itu. karakternya Pak Aceh ya, seperti itu ya. Straight Iya, to the fight karakter gitu itu kan. deh. Tetapi Iya. ya kan, setelah itu baru Iya. kasih, ini loh, sebenarnya lu Tapi kayak begini. Memang begitu ya Pak Aceh ya? ya, Iya. tapi setelah itu kayaknya yang bersangkutan nggak pernah tag saya lagi. Loh, tapi ya salah dia, ya kan? Nggak mau menerima sesuatu yang berguna ya terserah sih. Iya, 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 benar, 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 benar. Karena sekarang kan lebih mudah ya, lebih mudah untuk mendapatkan apa ya, jurnal-jurnal itu. Kalau Pak Aceh sih, ya Ya, kalau kita bertiga ya, saya Pak Aceh, Jatayu ya, Pak Andi, saya sama Pak Yudi sih, ya nggak tahu kalau Pak Yudi seperti apa ya. Kalau Pak Aceh itu suka orang-orang yang suka baca buku yang fisik, Bos. Jadi kalau ya. beliau mamerin ke kami, saya sama Pak Yudi, itu mamerin buku. Kalau saya mamerin, saya udah baca e-booknya, Pak. Oh, oke oke. Bukan buku yang sama. Saya e-booknya, beliau itu bukunya. Iya, Jadi gini, ya itu bebas ya teman. Ilmu dari mana aja bebas gitu kan. Cuman dengan begitu kita bisa tahu bahwa pertama mudah kok untuk cari ilmu sekarang. Medianya tuh gampang banget. Salah satunya LinkedIn itu tadi kan. Kenapa kita beraktif ria di LinkedIn tuh fungsinya apa satu? Tadi ya dari awal. Pak Aceh mau internal jaringannya memang orang-orang yang memang LinkedIn area gitu. Makanya memaksa untuk ya udahlah LinkedIn hanya itu. Kedua, untuk engagement customer. Masih belum ada ya, masalah apa? Itu dua. Tujuannya kan dua gitu. Baru hmm, yang ketiga, mulai ada personal branding gitu. ya, betul. Personal branding. Karena beliau nggak mencantumkan bahwa untuk mencari kerja karena udah langsung dibikin antipati. Oh, gua gagal di LinkedIn. Jadi mempositioningkan adalah oke, personal branding di situ. Eh, Nah, tapi personal sejak, branding ya. tapi Monggo. gini, kenapa 2020 itu menurut saya ya, saya melamar kemana-mana via LinkedIn itu gagal karena memang tidak ada personal branding di situ. Oke, I Menurut see. saya itu. Setelah saya melakukan personal branding, terutama di bidang supply chain, banyak banget yang namarin. Nah, Oh, oke. Langkahnya terlalu cepat. Ya, Oh, maksudnya terlalu cepat. stepnya itu nggak step personal branding dulu. Kan ini yang perlu kita pelajari teman-teman di sini. Bener nggak? Kadang-kadang kita once kita mau melangkah lebih lebih lebar, lebih jauh, ternyata kita belum siap bahwa langkah kecil itu menentukan fondasi kita gitu. Ternyata itu gitu. Dan akhirnya beliau step itu kembali langkahnya balik lagi. Oke, gue personal branding dulu kalau kayak gitu. Iya, Karena betul. orang-orang nggak kenal gitu. Gitu ya Pak Aceh ya. Nggak kenal gitu. Betul. Siapa Andi Jaya itu nggak kenal gitu. Personal Makanya branding. kalau ada Hmm, orang yang selalu mengeluh di LinkedIn, dia sudah kirim berapa banyak lamaran dan hmm, tidak hmm, pernah hmm, hmm, berhasil, saya cek hmm, hmm. profilnya gitu loh. Nah, profilnya aja udah amburadul, Oke. ya kan? Tidak pernah sharing, ya kan? Hmm. Bukan berkonten iya, tapi berkontennya keluhan gitu loh, ya kan? Terus Ah, kalau di ya. komennya orang juga cuma komen up,
ya kan. Terus komen di HRD juga cuman interested gitu ya. Ya, Ya, sampai kapan amin dapat gitu ya. pekerjaan gitu. Iya, amin gitu ya. Nah, Mm-mm. saya sendiri mengalami fase itu gitu kan ya. Maksudnya Oke, saya oke. lihat lowongan, kemudian saya lakukan seperti yang lain gitu ya. Saya melamar nggak dapet gitu. Tapi once kita aktif di LinkedIn dengan suatu personal brand dan fokus ya. Kalau mau bidang supply chain, fokus di bidang supply chain. Kalau mau di bidang logistik, fokus di bidang logistik, ya kan? Nah, dengan demikian tawaran akan ada terus. Nah, tapi juga jangan salah. Jadi gini loh, maksud saya gini. Ini kombinasi antara konten ya yang berkualitas ya dengan koneksi yang sesuai ya. Hmm. Nah, saya beruntung karena sebelum saya aktif mempersonal branding saya banyak melakukan koneksi ya, baik itu dengan customer, klien, dengan orang-orang Hmm. HRD, saya mulai banyak berkoneksi ya, Hmm. dengan headhunter ya. Walaupun saya bilang saya nggak percaya gitu ya, dulu ya saya bilang saya nggak percaya headhunter, saya nggak pernah dapat kerjaan dari headhunter, tapi saya tetap berkoneksi dengan mereka ya, karena gini, percuma kalau kita punya postingan bagus tetapi tidak terbaca oleh mereka. Ya, itu kan Hmm. percuma, ya kan? Jadi ini Hmm. kombinasi dua hal, ya, Oke. kombinasi dua hal. Jadi menurut saya tidak perlu malu untuk kirim koneksi, ya. Di LinkedIn itu kalau nggak salah sebulan berapa sih? Ada kan ya batas mengirim koneksi ya. Ya kirim aja, tapi jangan sembarang ngirim gitu loh. Kirim ke ya memang misalnya kalau kita fokusnya di supply chain, ya kirimlah ke orang-orang supply chain yang menurut kita bisa berpotensi jadi usernya kita gitu loh, ya kan? Atau dengan Yes. HRD perusahaan-perusahaan yang kita incar ya. Saya pernah kok, misalnya saya mau ngincar perusahaan apa gitu ya, saya cari perusahaan itu, saya berkoneksi dengan orang-orang itu dan Ya, ya. sometimes it works gitu ya. Oke. Nah, jadi itu Oke. ya, menurut saya ya konten penting tapi koneksi juga penting ya. Oke. Makanya saya ngejar juga jumlah koneksi ya. Ada yang bilang, oh jumlah koneksi nggak penting. Ya jumlah koneksi nggak penting gimana tulisan kita seberkualitas apapun siapa yang baca gitu loh, ya Yes. kan? Yes. Nah, Sebenarnya itu itu dua dua kaitan yang memang nggak bisa ditinggalkan. Pertama, betul, memang cari koneksi yang tanda kutip berkualitas itu tadi. betul, Ya. betul. Terus yang kedua adalah memang postingan-postingan kita memang yang ya kita apa ya? Kita mau menancapkan fondasi karakter kita ke LinkedIn itu sebagai apa gitu. Oke, sebagai pengeluh kan gitu, Iya, ya. Kedua, betul. memang sebagai orang yang suka sharing, Pak Yudi itu postingannya nggak ada yang mengenai hal-hal lain selain dia warehousing, pengalaman beliau di warehousing. Ya Pak Yudi ya, udah mulai tuh Pak Yudi Iya, itu. Ini saya mau ngulitin dua orang ternyata ya, Pak Yudi dan Pak Aceh. iya, teman-teman yang mau belajar warehousing, follow Pak Yudi. Pak Yudi, gitu. Mm-mm. Nah, terus kemudian baru setelah itu ya beliau berdua ya Pak Yudi dan Pak Aceh ya teman saya ini membrandingkan diri dengan Pak Yudi lebih ke arah sharing gitu, Iya, khusus di warehousing. Pak Aceh khusus di supply chain hingga titik di mana orang-orang yang terkoneksi dengan beliau berdua kalau mau ngomongin bidang yang terkait dengan beliau berdua ngeteknya pasti ada Pak Aceh atau Pak Yudi. Itu titik di mana menurut saya itu udah titik yang orang udah menganggap bahwa oke, warehouse itu Pak Yudi. Oh oke, supply chain itu Pak Aceh gitu ya. Oh supaya itu lagi nih, supaya jaringannya lebih luas, saya tag Pak Ang Hari Cahyono misalnya. mm-mm. Kan ada kayak gitu. Iya, Karena beliau jaringannya luas, mungkin dengan postingan-postingan yang cukup, wah ini kayaknya ini helper banget gitu loh, helping orang banget gitu ya, gitu. Tapi nanti kita 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 nggak bicara orang tersebut. Maksudnya hingga hingga orang-orang yang di LinkedIn itu punya punya label sendiri gitu. Oh Pak Yudi itu nggak, tapi apa, Pak Aceh itu apa. hati-hati dalam melakukan tagging ya. Oke, Apalagi tagging orang-orang yang sibuk ya.
kalau kita nggak kalau dia tidak memberikan respon, kalau dia tidak melakukan like ya atau kasih reaction atau kasih komen ya, malah si Nothing. LinkedIn malah melihat kita tagging secara apa ya, kayak taggingnya kita ini nggak Ngasal. tepat gitu. Asal ngetag. Jadi algoritmanya akan membaca ini tulisan nggak bagus, maksudnya tidak akan dia viralkan. Jadi tadi kan tujuannya, gue tag Pak AHT ya, ya kan, supaya makin viral. Ya. Ketika Pak Harinya lagi sibuk, ya, dan kelewat, ya sudah gitu. Saya sih yakin Pak Hari itu orangnya baik gitu ya. Jadi dia pasti paling nggak dia akan like, gitu lah. Yes. Sesibuk. Tapi kan bisa aja kelewat karena beliau kan sibuk banget dan followernya kan 500.000 gitu loh, ya kan. Once dia kelewat, ya dia tidak melakukan itu, malah algoritma LinkedIn membaca tulisan ini tidak dia viralkan. Ya. Jadi paling aman adalah ngetek saya dan Pak Yudi sebenarnya, ya, karena kami memang kurang kerjaan ya. Setiap ngetek pasti kita akan respon, gitu loh. Ya karena Pak Haji sama Pak Yudi di perusahaannya udah autopilot, jadi udah ngapain lagi? Bukan. Tapi kalau ngetek saya ya siap-siap kalau saya julid misalnya. Ya. Karena gini, saya merasa gini loh. Maksud saya jangan berharap saya cuma tulis bagus gitu, ya kan. Nah, karena kewajiban saya untuk mengatakan oke, ini apa yang masih bisa diimprove ya. Kalau nggak salah ada deh orangnya di sini ya. Erik apa siapa nih? Erik masih ada nggak di sini? Erik Erik ada masuk tuh. Tadi ada masuk dulu. Ya, keluar lagi kayaknya. Kalau nggak salah salah satu orang yang kalau nggak salah Erik deh. Pertama kali dia ngepost ya, tidak pakai spasi gitu loh. Tulisannya rapat-rapat. Ya kan? Terus nge-tag saya. Terus saya cuma bilang gini, my eyes hurt. Saya bilang, mata gua sakit. Ya kan? Tolong dikasih spasi gitu. Nah, akhirnya dia gitu. Dan tulisan dia berkembang jadi bagus gitu ya. Berkembang jadi bagus. Itu yang saya saya harus kasih review jujur lah ya. Saya kasih review jujur terhadap apa yang saya rasa gitu loh. Ya, jadi kalau mau ngetek sebaiknya sih ngetek kita aja yang kurang kerjaan. Ya, kalau mau ngetek Pak Hari ya boleh, tapi ada kemungkinan khawatir kelewat gitu ya. Tapi memang orang-orang yang di tag itu punya beban tersendiri sebenarnya. Betul. Gitu. Karena orang ini tanda kutip nge-tag sampai nama kita ya. Kalau saya sih belum pernah di-tag ya. Di-tag karena memang jadwalnya Jatayu aja kan. Tapi kalau misalnya di-tag itu jadi orang jadi kayak pengetahuan bahwa artikel yang atau postingan yang dia bawakan, yang dia tulis itu benar-benar perlu kita lihatin gitu. Ini benar nggak sih? Gitu. Jadi akhirnya yang membuat brandingnya Pak Aceh itu julid tadi gitu, karena punya beban tersendiri gitu, menurut saya loh ya. Gitu. Ini info ya. Maksudnya apa namanya? In my honest opinion gitu, my humble opinion. Jadi orang kalau di tag ya pasti ini kalau ternyata postingannya jelek dan dia iya benar bagus itu jadi beban lagi berbalik gitu. Kok ini kontra gitu kan? Kontra gitu. Nah, saya ingat banget waktu itu istilah-istilah inventory ya teman-teman tahu ya, Vivo, Livo itu dikaitkan dengan hal-hal yang memang bukan inventory gitu. Oh ya, ada ya. Dan itu memang ternyata ya itu jadi agak keliru gitu ya, dan akhirnya lumayan lumayan jadi agak bukan perdebatan ya, jadi kayak ya udah gitu. Multitasking padahal itu sebenarnya priority setting. Priority leveling lah. Dia sebutnya multitasking. Ya udah. Priority. Semuanya prioritas lah. Nah, terus kalau misalkan di-tag oleh Pak Yudi, secara branding udah pasti beda. Karakternya Pak Yudi dengan Pak Aceh beda. Karena memang positioningnya udah oke, gue seperti ini, gue style itu ya bebas kan. Media sosial itu seperti itu bebas. Kalian mau posting mengeluh ya silakan gitu loh.
Silakan. Berarti itu ya, kalian berarti mempersiapkan personal branding kalian adalah pengeluh. Nah, gitu. Jadi ya Iya, silakan. Hati-hatilah. Jadi aktif berLinkedIn perlu kah? Perlu. Tapi kita harus hati-hati. Media sosial itu kejam gitu kan. Salah langkah dikit, iya. kita harus benar-benar mati-matian harus merubah itu. Kayak tadi Pak Terus, Aceh. Loh, ya, ternyata apa yang saya tulis positif dibaca negatif. iya, Mau nggak mau diputar balik. Bagaimana iya. dia memperbaiki branding dia yang sudah sempat viral di sebelumnya gitu kan. Ya, Itu saran terus sampai kan dengan ya banyak monggo. orang bilang gini, misalnya, LinkedIn bukan tempat berkeluh kesah ya. Eh, Tolong di sosmed lain. Salah juga itu. Ya, emang HRD cuma lihat di LinkedIn, ya kan? Kalau HRD ketik nama kamu keluar kan semua sosmed, ya Iya, kan? iya. Benar. Ya mengeluh di IG, mengeluh di Facebook juga kelihatan, ya kan? Ah, Ah, pengeluh, ya kan? Itu loh, flexing, ya kan? Nah, itu. Jadi betul. hati-hati. Hati-hati main sosmed, itu aja sih, Betul. ya kan? Itu Mengeluh loh. yang cerdas lah ya. Mengeluh Mengeluh yang dulu, cerdas, tapi iya. di endingnya ada solusi untuk menjadi seorang yang apa namanya ya, yang tabah gitu Jadi kan. saya mau kasih contoh dua orang ya. Ada dua orang ya yang suka ngeluh di LinkedIn. Nggak tag saya sih. Tapi sejak join LinkedIn, bukan join LinkedIn, sejak saya aktif di LinkedIn, sangat aktif di LinkedIn ya tahun 2021 kalau nggak salah ya. Saya lihat dari saat itu sampai saat ini dia masih open to work gitu loh. Dua orang ini, ya kan. Tapi pas saya lihat postingannya kok keluhan terus gitu, ya kan. Hmm. Jadi udahlah saya gatel kan, udah saya tulis komen yang panjang banget ya. Agak mirip ya ke keduanya ini. Nah tanggapannya beda-beda ya. Pokok intinya saya bilang daripada ngeluh ya. Karena gini, dia ngeluh tapi dia juga nulis ini by the way saya pernah kerja di sini 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 panjang gitu loh, ya kan. Saya bilang daripada nulis kayak gitu, mending gak sih kamu tulis prestasi kamu di setiap posisi itu, jadikan itu a series of tulisan gitu, Iya, tulisan berseri, benar, ya kan. benar. Saya kerja di sini prestasinya ini, oke, nextnya di sini sini, ya kan. Even better kalau dia bisa bikin karusel gitu ya, atau PPT, atau dia bikin video, saya tulis kayak gitu kepada dua orang yang berbeda, dan tanggapannya dua orang ini beda ya. Satu dia marah-marah ke saya ya, bahkan dia bikin tulisan judulnya setelah itu ya, setelah dia konfront saya di komen, dia tulis satu tulisan judulnya anjing menggonggong kafilah berlalu. Jadi anjing menggonggongnya itu saya ya. Nggak apa-apa ya, misalnya orang kalau nggak beri tolong ya udah nggak apa-apa gitu kan. Yang satu lagi nggak, dia berubah ya, dia berubah, dia mulai tulis dia mulai menuliskan prestasinya ya, dan dia mulai tag saya. Ya memang dia juga belum dapat kerjaan sih ya, tapi let's see ya, kita paling nggak kita lihat dua sisi orang yang apa namanya meninggalkan jejak di sosmednya itu seperti apa ya. Nanti kita lihat siapa yang akan berhasil gitu loh, ya kan. Kalau Pak Jadi Yudi seriesnya warehouse, ya kan? warehouse, kalau Pak Dari Yudi dari warehouse. ujung dulu tuh, docking, Betul, ya kan? Terus ke docking area, terus betul, kemudian sebenarnya itu yang paling staging, gampang. operation, gitu. Itu yang paling gampang ya. Saya mulai supply chain dengan apa? Dengan SCOR, supply chain operation reference ya, yang plan, source, make, deliver, return. Saya mulai dengan ini, 5 ini dulu, ya kan. Dan itu berseri. Kemudian apalagi saya bikin berseri? KPI-nya orang supply chain saya bikin berseri. Ya walaupun saya nggak canggih ya, saya nggak bikin carousel, saya nggak bikin video, saya nggak bikin PPT, tapi itu saya pakai ya untuk sebuah apa ya, is a series of tulisan ya. Nah mulai dengan itu ya, Pak Gun tadi bilang dia ada apa namanya usaha gitu ya. Nah dan punya dua LinkedIn, satu LinkedIn usahanya, satu LinkedIn pribadi. Di LinkedIn usahanya itu ya kan, apa yang sudah dilakukan di sana. Kemudian di LinkedIn pribadi ya bisa, misalkan mau di bidang apa ya. Dan setiap bidang kan pasti ada tema-temanya, ya kan. Kayak Pak Yudi warehouse itu kan luas, ya kan. Ya kan? Ya, Terakhir Ah, tulisnya staging ya Pak, ya, ya kan. benar. ya. Ya, Iya, warehouse ada staging,
ada inbound, ada outbound, ada ranking, ada apa lagi ya, ada admin gitu ya, banyak banget gitu. MHE ya Pak ya, MHE Ada belum ya? MHE, MHE MHE belum. belum. Kita masih belum dengar dari Pak Yudi soal MHE, Belum. ya kan? Productivity nanti itu. maksudnya. Productivity, Productivity ya kan? ini. Productivity. Nah, MHE. Nah, ya kan? Nah, itu banyak gitu loh, ya. Nah, kenapa orang bisa tidak ada ide buat menulis itu saya bingung. Jujur saya bingung. Ya, saya bingung orang, wah mau mulai dari mana? Gue bingung gitu. Karena setiap yang kamu kuasai pasti ada tema tertentu yang bisa kamu tuangkan gitu ya, yang bisa diangkat gitu loh. Ya kan? Saya baca tulisannya Pak Fendi ya hari ini, ya kan? Tentang apa Pak Fendi? Teamwork di dalam supply chain, ya kan? Nah, itu kan apa ya? Ya pasti ada gitu, ya kan? Nah, itu saya bingung kalau orang bilang, "Duh, mau mulai nulis." Ya. Nah, terus ada juga tips begini kalau nulis di LinkedIn. Nggak, sebenarnya LinkedIn tuh bukan dimulai dari membuat tulisan atau postingan. Dimulai dari profile, membuat profil. Ini koneksi gue putus lagi ya? Apa enggak? Enggak, aman, Enggak ya? aman. Dimulai dari profil, ya. Nah, itu saya juga pernah nulis ya tentang profil gitu ya di LinkedIn. Ya, nomor satu foto. Ya, orang bilang foto nggak penting-penting. Ya, jangan sampai nggak punya foto di LinkedIn. Ya, jangan sampai fotonya berlima ya, satu sama 4 istri gitu. Jangan. Ya, bukan bukan nggak boleh beristri 4, bukan. Ya, boleh-boleh aja, sah-sah aja. Ya, tapi bukan itu gitu loh. Ya kan, foto itu harusnya foto kita sendirian ya, karena it represent ourselves. Kecuali Pak Gun ya, misalnya Pak Gun profil untuk usahanya ya beda, ya kan, mungkin logo usahanya, ya kan. Nah, tampilkan itu. Terus nggak dan formal ya, seperti di sini nih, ada Mas Ari di sini, ya. Kalau lihat di ini apa nih peserta kita, ya kayak Mas Ari ini profiling ini yang pas nih, fotonya begini, ya. Nah, jadi kita harus punya kayak gitu ya. Terus orang bilang foto harus 60% wajah, nggak usah ya, 30% aja nggak apa-apa. Yang penting kita terlihat rapi, bersih ya. Jangan lagi jelek gitu ya. Jangan lagi merokok gitu ya. Atau lagi kopi gitu. Ya. Lagi ngerokok kayaknya tadi teman saya tadi ada yang ngerokok gitu. Saya itu. Nanti ya. Iya kan? Nanti Gitu. videonya saya screen capture langsung saya bikin postingan. Jadi, Orang paling niat ikut podcast nyiapin rokok sama Kopi, iya. Iya kan? Ya itu foto, Oke, itu brother. penting. Ya kan? Terus kedua yaitu apa, headline. Ya, banyak orang bilang headline itu penting ya. Nah, headline itu gak usah panjang-panjang ya. Kamu mau jadi apa gitu ya. Jangan pakai kata-kata mutiara, nggak usah lah. Ya, doa ibu apa segala macam ya. Jagalah kebersihan gitu, nggak usah. Ya, kalau mau jadi orang logistik tulis ya, logistik gitu loh. Ya, karena itu ketika orang mencari ya di keyword gitu ya, yang munculnya itu. Ya, kan nggak ada orang nyari doa ibu sepanjang masa gitu kan, nggak ada di LinkedIn. Mana ada orang nyari begitu, ya kan? Orang Kayaknya saya nyarinya pernah tuh, kenal itu ya, head profilnya itu. ya kan? Orang kan nyarinya adalah apa namanya, warehousing gitu ya, expert in warehousing misalnya, ya kan? Pasti keluar tuh. Kalau kita nulisnya itu, gitu loh, ya kan? Benar. Gitu, Oke. ya. Saya mau nanya Jadi itu. teman saya nih, Pak Yudi ini, Pak Aceh. Kan kelihatan nih Pak Yudi ini dalam dua, 2 bulan 3 bulan ini udah aktif tuh nulis-nulis yang ini kan udah mulai aktif tuh beliau tuh. Karena saya kenal beliau itu masih nggak begitu aktif kayak sekarang gitu. Bahkan Masih sampai malu-malu beliau ya. itu sampai, nah benar, saya beliau itu sampai negor saya, udah Pak Andra ngisi apa namanya nulis lagi gitu kan, posting lagi gitu. Justru malah kebalikan, dulu saya sering posting, sekarang saya agak melempem, jujur. Terus tapi Pak Yudi naik tuh dan gitu. Nah, Pak Yudi saya mau nanya nih Pak Yudi nih, dalam rangka apa Pak Yudi? Ya tadi ya, belajar dari Pak Aji juga sih.
personal branding ya. Jadi tapi memang kalau saya nulis seperti saya ada komen di postingan siapa waktu itu saya lupa. Saya nulis pasti yang berkenan yang pernah saya lewatin, pengalaman gitu loh. Gitu loh. Jadi bukan sesuatu yang teori, Hmm. ya kan? Kalau teori seperti Pak Ajel ngomong itu kan langsung ditembak gitu. Iya betul itu. Ah, kan Ngapain ngapain kita tulis teori? Ya kan kalau iya, orang mau tahu teori dia tinggal googling aja kok. Ya iya, kan? benar, setuju banget itu, ya kan? Itu. Makanya memang seperti itu Pak Tama. Kalau saya lebih mulai aktif tuh ya itu tadi belajar juga gitu loh. Memang awalnya Pak Tama tuh aktif, makanya memang sempat nulis juga. Pak Tama aktif lagi lah. Udah lama nggak kelihatan dan jujur aja, saya pertama itu follower tuh hanya ya di bawah 400. Sekarang Jadi berapa Pak? Sekarang berapa? 2.500 lebih. Oh, langsung berapa kali lipat? Oh. Memang lebih banyak setiap harinya tuh lumayan lah gitu loh. Betul. Itu Pak Tama. Ya, sip, Itu mantap, istilahnya mantap. apa, Dan Pak? kenapa? Kenapa? Kalau Instagram, selebgram, kalau LinkedIn itu jadi apa tuh? Seleb link apa gimana? Kalau follower banyak. LinkedIn influencer. LinkedIn itu apa ya? Paling ya kalau pakai bahasa itu Mas Gali, apa influencer lah bahasanya kali ya. Karena karena LinkedIn itu memang tidak dipositioning untuk apa ya? Beda lah untuk bagi Facebook udah jelas seperti apa, gitu kan? Instagram bagaimana, TikTok bagaimana, udah punya marketnya, udah punya pasarannya gitu kan. Tapi memang sampai dengan saat ini sih LinkedIn yang paling banyak kamu ikut LinkedIn karena apa? Nyari kerja. Itu masih paling banyak gitu. Hmm. Bukan buat saya nyari koneksi gitu. Nyari koneksi terus kemudian apa namanya untuk sharing, untuk berbagi gitu, berbagi ilmu itu omongan segelintir orang gitu. Iya, Jadi dan mayoritas nggak ada begitu. salahnya join LinkedIn tuh cari kerja, nggak ada salahnya. Betul, Memang iya, betul, ya kan. betul, Tapi betul. caranya bukan dengan jadi ada satu orang dia posting LinkedIn ini apa sih katanya, mau lowongan kerja juga jarang, adanya Hmm. tulisan-tulisan motivasi aja gitu ya. Nah Hmm, itulah hmm, itulah salahnya gitu loh. Maksudnya ketika kita join LinkedIn untuk mencari lowongan pekerjaan saja, ya saya sudah ngalamin gitu. It doesn't work, ya kan? iya, iya, Nah, iya, nyari lowongan pekerjaan, yes, tapi kita juga harus personal branding dan mencari koneksi, betul, ya, yang betul. tujuannya untuk mendapatkan pekerjaan bisa kok. Ya, coba Pak Benar, Handra, benar. Pak Tama coba cerita gimana? Nah, sebelum Pak Gali ya, Pak Tama dulu. Dia dapat kerjaan dari LinkedIn kok. Iya. Ya, gimana? Aduh, jadi saya yang dikulitin. Mana Coba. sih? Ya. Ya. Saya termasuk orang yang ini, Mas Galih dan teman-teman, orang yang pernah merasakan diterima kerja melalui semua media. Job fair di kampus, kemudian job fair di suatu mall gitu kan ya. Kalau dulu saya di Smesco, udah Oh, job fair kan Smesco. sering banget tuh Smesco ya job fair. Terus kemudian koran, Hmm. nah masuk. Ini saya yang bilang masuk ya, bukan cuma apply aja ya. Pos Masuk kota diterima. tuh ya, Pak. Kenapa? Pos kota tuh zaman dulu ya. Pos Suara kota. Merdeka, Oh, Suara Pos Merdeka, kota. Suara Kompas, Merdeka. gitu. Suara Kalau Merdeka pos kan Jawa kota Tengah ya. itu Pos pos kota kota mah lain lagi. nyari connect Metro Mini. Itu kalau pos kota nyari itu jasa servis untuk apa Iya. bersihin rumah ya kan elektronik kayak gitu-gitu. Iya, 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 iya. Suara Merdeka, Kompas pernah. Terus kemudian setelah itu Job Street dapat Job Street. Kemudian terakhir bukan terakhir nih kemarin yang kemarin perusahaan yang lalu dari LinkedIn. Nah, Nah, ya kan? saya memang termotivasi dengan orang-orang yang seperti Pak Aceh, Pak Yudi gitu kan ya, influencer lah bilang. Tapi saya AHT gitu. Saya ada postingan AHT itu jadi kayaknya ini bisa ini untuk saya personal branding dengan caranya beliau gitu. Buatlah CV yang interaktif.
Saya cari itu CV interaktif itu apa gitu. Ternyata ya CV yang menarik aja gitu. Kayaknya belum ada nih bikin CV tapi lewat video. Belum ada di LinkedIn. Saya bikin CV menggunakan video, medianya adalah PPT. Pakai PPT gitu, terus saya bikin video. Langsung saya tag apa itu AHT, saya kasih link post apa namanya postingan dia gitu dan ini membuat saya termotivasi untuk cari bikin CV interaktif. Dan memang benar, kalau dibalas itu langsung deng gitu, viral. Kalau dibalas loh ya, komennya dibalas itu lebih viral lagi daripada cuma like doang. Ya. Dan ternyata beliau balas. Dan dari situ itu bisa sampai 4 atau 5 itu langsung DM saya. Nah, Pak, ternyata sesuai dengan apa yang kami cari, Pak, begini-begini. Ya udah, karena memang lagi nganggur, ya kan, cari yang mananya cepat, gitu kan. Dadadadadadat, itu nggak sampai seminggu saya itu. hmm. Jumat malam saya di WA, di DM, minta nomor WA, sama kirim CV di via DM-nya LinkedIn. Terus Sabtunya langsung interview, apa namanya online karena masih pandemi. Minggunya ketemu sama COO-nya di McDonald. Di Starbucks. Kita pakai tutup, geser ke depan ke McDonald. Gitu. Langsung Senin atau Selasanya langsung kerja. Cepat, singkat. Nah, Itu. jadi Dan lihat orang dalam ya, yang sekarang. Dari mana? Dari LinkedIn juga. nah, Teman saya melihat saya berkalung hijau. Jadi kalau ada orang bilang kalung hijau itu menandakan kelemahan gitu. enggak Kan ada juga. dua. Kan ada dua ya. Enggak. Mau disebutkan mau tunjukkan kalung hijau bisa sama diumpetin. Bener ya? Kan ada seperti itu ya Pak Aceh ya, Pak Yudi ya? Hanya bisa Betul dilihat kan? oleh rekruter. Jadi Iya. bisa dilihat semua orang atau hanya bisa dilihat Dilihat rekruter. oleh Iya. rekruter saja Ya, gitu. Jadi pilihan, tapi saya mikir saya juga butuh kerjaan, ngapain malu emang orang butuh kerjaan ya. kok. Butuh pekerjaan, ya udah saya kasih kalung hijau. Kalau orang bilang wah itu menunjukkan kelemahan gitu. Saya juga dulu Begging berkalung. Saya juga dulu kalung hijau kok. itu. Jadi ya nggak apa-apa gitu. Memang kebutuhan ya Pak Aceh ya. Ya udah kalung hijau. Gitu. Ya akhirnya teman saya melihat, lu kalau hijau bener gitu. Iya, kalau hijau. Ya udah, pas gue butuh SCM nih, interview tapi cuma buka pintu dia. Masuk, nggak ada karpet merah, nggak ada. Tetap diikutin. Bahkan saya maraton interview dari jam 10 sampai jam 2. Saya curhat tuh ke Pak Yudi loh. Pak Yudi, saya maraton interview Pak Yudi. Ikut doa. Dan alhamdulillah gitu. Nah, Alhamdulillah. iya, itu kan karena Pak apa? Yudi pun juga karena Iya, Pak Yudi sama, ya kan? Iya. Itu kan karena CV interaktif, ya kan? Terus profil LinkedIn-nya pasti update, ya kan? Postingannya juga yang positif, gitu kan ya. Nah, nih, Pak Fendi udah live ya? Jangan live dulu, Pak. Pak Fendi. Ya, Pak. udah. Belum. Itu masih itu. Pak Fendi, jangan live dulu, Pak. Coba ceritain dulu, Pak. Pak Fendi di LinkedIn gimana nih Oh, iya. kesan-pesannya nih? Karena saya lihat Pak Fendi ini aktif ya kalau di LinkedIn ya. Aku. Nah, mungkin kita bisa dapat ini juga nih insight-insightnya nih Pak. Waduh. Sebenarnya saya itu sebenarnya jujur aja ya. Saya itu awalnya itu belajar nulis itu justru saya melihat posting Pak Aje Waduh. sama Pak Yudi lah. Jadi sama lah. Saya dulu juga hanya joining itu di tahun 2011 atau 2012. Hanya join ya sekedar join aja, tapi tidak ada niat apa-apa gitu. Tapi kemudian saya mungkin 2 tahun ini saya melihat postingan-postingan ya, contoh yang Pak Aceh pernah posting itu foto latar belakang merah, kenapa gitu kan? Iya. Itu juga saya lihat cukup menarik sih, cukup menarik gitu loh.
Dan itu saya lihat banyak postingan-postingan teman-teman juga yang menarik lah. Saya pikir ya udahlah, why not gitu loh, sharing-sharing dikit lah gitu loh, sharing-sharing dikit dari pengalaman gitu. Karena kan umur udah hampir gocap lah ya, udah hampir 50. Sama Kapan dong. lagi gitu loh. Sama dong sama Patama. Sama Patama sama. Saya 50 setengah, Pak. Iya. Sekarang kapan lagi gitu. Jadi Iya, sharing-sharing betul. lah, paling sharing-sharing pengalaman aja sih Pak. Nggak ada yang Betul. spesial. Spesial dong, harus, ya kan? Nah, jadi sebenarnya kita jadi gini, saya sebenarnya ya sangat senang ya. Belakangan ini saya lihat banyak penulis-penulis baru gitu ya, fresh, dan tentang supply chain. Ya, itu saya senang banget loh. Ya, karena ternyata begitu bergairah ternyata ya LinkedIn ini sebagai media untuk sharing. Dan yang namanya supply chain, satu, nggak akan kehabisan bahan untuk menulis. Kedua, ya kita di supply chain ini nggak banyak teori. Banyak banget teori, tapi yang tidak ada di dalam media tulisan ya adalah yang praktis-praktis ini, yang praktisi-praktisi sehari-harinya kita ini nggak ada. Ya, makanya untuk ya, yang kita perlu adalah yaitu praktisi sehari-hari. Ini kita tunggu sih sebenarnya tulisan-tulisannya. Ya Pak, monggo Pak kalau memang ada urusan untuk Poli. Ya, Maaf ya lah ya, saya tahan. Thank you semuanya. Thank you Iya, teman-teman. thank you. Sorry Terima banget. kasih. Ya, Terima kasih, ya, Pak Fendi. ya Pak Thank Fendi. you Pak. Iya. Mengingat nih waktu udah jam 9.15, jadi kita selesaikan dengan damai aja. Jadi kalau kita rangkum bahwa kita semua udah tahu ya bahwa LinkedIn itu memang powerful platform gitu ya. Jadi karakter kita emang benar-benar emang harus dipilih dulu nih gitu. Kita mau menggunakan platform ini sebagai apa? Itu dulu deh. Itu yang menentukan langkah kita ke depan bagaimana. Itu yang pertama. Yang kedua, konsistensi. Kalau udah seperti itu harus konsisten. Pak Yudi, Pak Aceh pasti udah hari-harinya udah pasti seperti itu. Konsisten. Konsisten itu yang berat. Berat, iya. Konsisten itu berat. Saya pun juga pingin seperti itu. Dulu mungkin Pak Yudi juga pingin tahu tuh. Saya setiap 2 hari sekali saya pasti akan posting. Senin, Rabu, Jumat. Pasti Jumat untuk selalu kata-kata motivasi. Itu Jumat berkah. Senin mengenai purchasing. Rabu mengenai PPIC. Saya seperti itu. Tapi nggak tahan. Wah, Senin, jadi beban. Posting apa ya? Jadi beban. Apalagi udah masuk ke dunia kerja ya, udah ada sibuk dan sebagainya. Yang dibutuhkan konsisten. Dan ikutin cara-cara beliau. Konsistensi. Bahan banyak gitu. Bahan banyak. Bahkan dengan kita sharing di situ, kita akan terasah kembali. Oh iya, Iya, begini. betul. Benar. Kadang-kadang malah pas lagi nulis, iya, apa ya? Jadi nge-refresh, Iya. benar-benar nge-refresh lagi. Karena ya, Jadi saya sering gini, ketika mau menulis sesuatu, cek dulu, ini benar gak sih? Gitu loh. Ketika misalnya, ngutip ini, benar gak sih ini? Cari dulu, googling dulu. Jadi itu menambah pengetahuan dan wawasan sebenarnya. Nah, ketika udah diposting, saya yakin ini keabsahannya itu benar gitu. Ya kan? Karena sudah kita cek. Nah, dari ngecek itu menambah wawasan lagi. betul. Gitu. Jadi kadang posting itu udah kayak kita bikin PowerPoint untuk presentasi. Iya. Hmm. Gitu. Dan kemudian komen itu adalah orang yang berinteraksi terhadap presentationnya kita. Ya kan? Makanya komen itu saya selalu balas. Ya, karena itu komen itu berharga. Yes. Komen Ya, itu benar. berharga. Jadi ada banyak orang nggak balas komen atau pilih-pilih balas komen. Kalau saya nggak, semua komen saya balas. Yang nyerang saya balas. Yang berbaik hati saya balas. Ya, tapi kecuali komennya adalah up gitu ya. Itu saya nggak balas. Karena nggak tahu mau balas apa. Ya, terima kasih buat teman-teman ini udah mulai berkurang karena jamnya memang udah mulai jam setengah Iya, 10 ya. Ya. Kita bebas, kita kata podcast.
Nanti kita Masih kerja lagi, Pak, ya, Pak? teman-teman tungguin. Ya, kenapa? Masih kerja. Oke, kita Saya mah masih kerja lagi, Pak. Buset. Besok meeting pagi, belum Iya. siapin materinya. Oh, iya. udah oke teman-teman ya. Apa namanya? Terima kasih atas atensinya Pak Sinurat, Pak Gun, sama Pak Kalio nih baru ada yang masuk nih. Pak Nur Wahyudin nih baru join nih. Dari jam 7 masuk jam 9. Oke, nggak apa-apa. Pas closing Pak Nur ya. Oke, terima kasih buat teman-teman. Semoga jadi manfaat buat kita semua. Ditunggu aja agenda di Catayu berikutnya. Oke, terima kasih. Siap. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat pagi. Pak. Sampai jumpa minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank Yo, makasih, Pak. you.